Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Somai TV. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan membuat sambal kacang untuk somai yang saya jual nanti malam dan mentol gorengnya. Di sini saya buat video ini karena ada komentar-komentar yang saya baca, Mas kalian bikinkan sambalnya. Padahal di video-video saya yang sebelumnya itu sudah ada teman-teman. Tapi mungkin mereka malas scroll-scroll. Nah ini akan saya buat lagi. Nah nanti video ini akan saya bikin 3 teman-teman. Nanti saya akan bikin sambal kacang, sambal pedas, dan yang terakhir nanti saya akan membuat pentol gorengnya sekalian untuk saya pakai berjualan nanti malam. Tapi videonya tidak saya jadikan satu, saya akan bagi dari 3 video, jadi supaya teman-teman nanti nontonin nggak bosan. Kalau saya jadikan satu pasti teman-teman malas karena panjang videonya. Jadi akan saya bagi-bagi videonya menjadi 3 part, untuk sambal kacangnya sendiri, sambal pedesnya sendiri, dan yang terakhir pentol gorengnya sendiri, supaya teman-teman nanti fokus kalau mau mencoba bikin sambal kacangnya tok, nanti ada yang sini videonya, sambal pedesnya tok ada di video satunya, dan pentol gorengnya ada lagi satu. Oke, nggak usah berlama-lama teman-teman, langsung saja kita bikin sambal kacangnya. Nah teman-teman, kita siapkan dulu blendernya. Setelah itu kita tuangkan kacangnya. Kalau kita buat sambal kacangnya, kalau masih bumbunya habis semua, biasanya saya memakai sekitar setengah kilo kacang. Ini kacangnya sudah saya goreng. Saya kasih 2 mangkok kecil, lalu tambahkan air secukupnya ya, kira-kira saja, supaya blender ini bisa berputar, gitu aja. Oke, jadi kalau bumbu kacangnya habis semua teman-teman, ya kacang yang kita pergunakan juga agak banyak karena bumbunya habis semua. Nah kebetulan saya ini bumbu kacangnya habis semua, jadi saya istilahnya buat baru lagi. Jadi kacang yang saya pakai kalau untuk buat bumbu baru lagi ya masih menggunakan banyak kacang. Oke, kita blender terlebih dahulu. Kacangnya sudah halus, kita tuangkan saja ke dalam loyangnya. Setelah itu saya menambahkan 5 siung bawang putih teman-teman. Kita blender saja, bisa dipotong-potong atau langsung kasih masuk begitu saja, enggak apa-apa. Kalau ada daun jeruk sebenarnya lebih bagus, tapi kebetulan saya tadi mencari di kios enggak ada, jadi saya pakai bawang putih saja. Kalau ada daun jeruk lebih bagus teman-teman, itu akan buat sambal kacangnya nanti lebih harum. Oke, kita taruh air secukupnya saja supaya bawang putihnya bisa terblender. Kita masukkan saja ke dalam wajan untuk kita masak. Nah ini sudah tercampur semua, kita tambahkan air. Jadi airnya ini menyesuaikan teman-teman ya, seberapa banyak sambal yang akan kita buat, kita sesuaikan saja teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sampai mendidih. Jadi kalau membuat sambal kacang ini teman-teman, apinya itu jangan terlalu besar supaya sambalnya tidak gosong teman-teman. Nah ini sambal kacangnya sudah mendidih teman-teman.
teman-teman bisa lihat sudah mendidih. Tahap selanjutnya kita taruh tepung terigu teman-teman. Jadi untuk proses mengentalkannya ada berbagai cara teman-teman, bisa pakai terigu, bisa pakai kanji, bisa pakai maizena, atau ubi jalar, ubi merah itu teman-teman direbus di blender lalu kita masukkan di sini. Tapi di sini yang saya sarankan teman-teman itu dua saja yang saya sarankan, itu yang sudah pernah saya coba, pakai ubi jalar atau pakai tepung terigu saja, tepung terigu biasa, bukan kanji, tepung terigu teman-teman. Kalau pakai kanji dia itu nanti teksturnya itu kayak apa ya, molor teman-teman, jelek. Tapi kalau pakai terigu dia halus, hampir sama dia dengan kalau kita pakai ubi jalar. Nah ini tepung terigunya teman-teman, Mas pakai tepung terigu yang biasa saja, terigu timbangan. Oke. Nah untuk sambal ukuran seperti itu saya kasih sekitar 3 sendok makan ini teman-teman. Terus kita tambahkan air supaya pas di blender nanti bisa halus. Kita matikan saja blendernya, lalu kita tuangkan di sambal kacangnya. Jadi teman-teman harus diingat, jadi saat kita menuang tepung ini ke dalam sambal kacangnya itu apinya harus kita kasih agak besar teman-teman, supaya nanti pas kita tuang sambal kacangnya ini tidak menggumpal. Jadi kita tuangnya jangan langsung semuanya, kita tuang pelan-pelan sambil kita aduk-aduk teman-teman. Jadi kita tuang sedikit-sedikit saja sambil kita aduk-aduk agar tepung terigunya ini tidak menggumpal teman-teman. Ingat apinya diperhatikan teman-teman, jadi kalau pas mengaduk begini usahakan apinya dikasih besar supaya tepung terigunya matang teman-teman. Mas Somai menggunakan 1 bungkus kecap SK ini, ukurannya 200 ml ini, isi bersihnya 200 ml. Jadi kecapnya ini menyesuaikan dengan seberapa banyak sambal yang teman-teman bikin nanti di rumah. Jadi kalau cuma sedikit ya sedikit saja kecapnya, jangan terlalu banyak menggunakan kecap karena kalau terlalu banyak nanti pahit teman-teman. Nah setelah kita tuang langsung saja kita aduk-aduk. Nah di sini kalau sudah di tahap ini Mas Somai akan menambahkan minyak teman-teman. Nah ini minyaknya ini bertujuan Mas kasih minyak supaya nanti di sambalnya kita itu ada tekstur berminyak-minyaknya kayak sambal sate itu teman-teman. Jadi untuk tahap menaruh minyaknya atau kasih minyaknya itu di tahap-tahap akhir saja teman-teman, atau kalau takut lupa ya tidak apa-apa, pas kita habis blender kacang itu langsung kita taruh minyaknya tidak apa-apa. Ini minyak ini cuma untuk mencari tekstur nanti kalau pas dianu ada kayak semacam berminyak begitu, jadi kayak kelihatannya seperti sambal sate teman-teman. Tinggal kita tunggu matangnya lalu kita bumbu. Jadi kalau untuk menaruh bumbunya saya sarankan
apa namanya, di step-step akhir saja, jangan di awal-awal, karena kalau kita ditaruh di awal-awal biasanya nanti kita sudah rasa pas, takutnya nanti kita tambahkan ini itu terakhirnya tidak pas. Jadi kalau kita taruh di step akhir, istilahnya itu sudah finishing, sudah pas semua, jadi kita tinggal mencari rasanya. Jadi setiap lidah itu berbeda-beda. Jadi kalau pas kita sudah tinggal finishing atau menaruh bumbu akhir itu, Mas tidak bisa pastikan berapa takarannya karena beda lidah itu beda rasa. Jadi kita menyesuaikan dengan yang kita mau saja kalau untuk finishing akhirnya. Kalau mau untuk menambahkan rasa manisnya, teman-teman bisa taruh gula merah, bisa, itu juga lebih bagus. Tapi kalau kita cuma pakai gula merah toh, nanti warnanya tidak bisa gelap begini, dia akan tetap pucat warna putih, karena gula merah itu dia cuma manisnya saja dia. Kalau kita untuk mencari warnanya hitam, masyarakat tambahkan kecap. Di sini Mas tidak memakai gula merah karena Mas sudah coba-coba, ternyata lebih cocok pakai kecap saja. Oke, ini tinggal Mas icip-icip, kalau sudah pas nanti kita tinggal tunggu matangnya saja. Jadi ini sambal kacangnya sudah hampir matang. Jadi kalau Mas sarankan teman-teman, kalau untuk membuat sambal kacang ini paling tidak kita menggunakan atau membutuhkan waktu sekitar 1 jam teman-teman, supaya kalau kita nanti jualannya lama itu sambal tidak mudah basi teman-teman. Tapi kalau kita masak secara cepat, tidak matang sekali, itu biasanya sambal nanti akan berbusa dan kecut teman-teman. Karena Mas dulu pernah juga, karena belum tahu, Mas masak cuma sebentar, belum juga setengah hari Mas berjualan, sambalnya sudah berbusa dan bau kecut. Jadi saya sarankan kalau untuk membuat sambal kacang ini, masaknya yang lama, betul-betul matang, supaya kalau kita berjualannya lama, kita tidak khawatir sambal kacangnya ini akan basi atau berbusa teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman, ini sambal kacangnya sudah mulai matang. Mas akan angkat, Mas taruh di tempatnya. Nah, setelah ini Mas akan membuat sambal pedisnya teman-teman. Jadi jangan lupa ikut terus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Siapa tahu resepnya Mas cocok dengan teman-teman. Kalau mau dicoba silahkan. Monggo, Mas tidak keberatan, karena di sini intinya saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang mau mencoba atau menggunakan, silahkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat, menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin mencoba berusaha di bidang kuliner. Dan garamnya ini Mas kasih 1 sendok saja dulu, 1,5 sendok lah, tapi nanti kita rasa-rasa. Jadi untuk bumbu sambal kacang ini, untuk step terakhir ini kita mengandalkan lidahnya kita teman-teman. Jadi nggak bisa sama, karena seleranya orang itu berbeda-beda. Ini untuk masako, Mas pakai masako yang rasa sapi, tapi sudah Mas tuang di tempat ini. Mas tinggal bumbu ini finishing, tinggal terakhir ini.